Tiba-tiba pada tahun 2011 itu ada yang mengatakan, Mbak Temi, aku sudah nggak mau jual lagi. Gitu. Ya teman-teman mungkin seorang muslimah pengen pakai baju gonta-ganti tapi harganya terjangkau tapi tetap cantik semua. Karyawan dari 25 paling banyak 30, tiba-tiba itu karyawan dari banyak 75. Video ini disponsori oleh PT Inovasi Sigma Perkasa, Knowledge Improvement for Dynamic Leaders. Halo sahabat DNA Pengusaha, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita akan mendapatkan kisah-kisah positif, inspirasi positif dari pengusaha yang lagi booming banget nih di tahun 2021, usaha fashion. Pengen tahu dong bagaimana sih kisah beliau merintis usaha berbasis pada hobinya yang suka coret-coret ya. Kemudian beliau bikin aja deh, yang penting bikin aja. Ada yang beli apa nggak penting, yang penting hobinya tersalurkan. Gitu ya. Kebetulan saya minta waktunya agak sulit juga sih, Ibu Temi ya. Beliau ini luar biasa sekali, sekarang sudah memimpin jumlah karyawan yang sudah sangat besar. Jaringan distributornya saja sudah di atas 500 distributor seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda ada di sebuah kecamatan dimanapun Anda berada ya, nanti lihat aja tuh ada toko ya, tulisannya Nibras House. Luar biasa ya. Oke Ibu Temi, senang sekali saya bisa hadir di kantor Ibu Temi hari ini. Setelah sulit sekali ya mendapatkan waktunya Ibu Temi ini, beliau luar biasa. Sekarang direkturnya berapa orang, Bu? Direkturnya sekarang itu kalau nggak salah 3 ya. 3 direktur tuh bukan kecil. Ini bukan manajer loh teman-teman, tapi direktur ya. Jadi Ibu Temi ini kayaknya sudah hampir mempensiunkan diri ya. Jadi teman-teman, beliau itu merintis usaha Nibras ini. Sebelumnya belum ada nama-nama Nibras House ya Bu ya. Nibras sebagai sebuah perusahaan itu di tahun 2011. Ya, di tahun 2011 beliau merintis dan saya mendapatkan kisah beliau tuh luar biasa sekali. Cerita dong Bu, pertama kali kok mau sih Bu bikin usaha? Kan Ibu dulu pengusaha juga tuh suaminya tuh Bu, ya kan? Cerita Bu tentang Nibras. Sebenarnya sesuatu itu berawal karena hobi ya. Hobi. Jadi, ya. Tahun 2000 sebelumnya suka buat baju. Terus dititipin ke toko teman, saudara, terus dijual ke teman. Tiba-tiba pada itu pun pakai merek teman ya, merek mereka ya. Tiba-tiba pada tahun 2011 itu ada yang mengatakan, Mbak Temi, aku sudah nggak mau jual lagi. Gitu. Barangnya saya kembalikan, sisa Diretur, saya retur, terus uangnya saya bayar. Oh iya, makasih, gitu, nggak apa-apa. Mungkin tapi karena hobi jadi juga nggak sedih juga saya. Akhirnya sisa uang itu saya belanjain bahan lagi gitu ya. Terus saya produksi lagi. Sudah itu ada temen waktu pertama kali beberapa baju itu kalau nggak salah itu ada 9 model itu. Ada temen yang beli untuk hadiah temennya gitu. Bajunya aku beli ya satu-satu tuh. Itu pembelian pertama setelah setelah pakai nama sendiri ya sekarang ya. Terus senang banget gitu. Terus itu kan baju sudah di rumah tuh udah tertumpuk-tumpuk gitu ya. Terus akhirnya suami tuh bilang, ini bajunya aku jualin aja. Iya, bantu jualin. Jadi gini, menurut beliau kalau ada penghasilan lebih dari jualan baju itu buat suami lah katanya gitu kan. Yang penting hobinya tersalurkan. Kira-kira gitu ya Bu ya waktu itu ya. Ya pokoknya dia mau jualin gitu ya. Pokoknya jualin terus setelah itu dia jualin ya mungkin awal-awal bisnis baju ya. Mungkin kita juga belum tahu akan seperti apa nantinya gitu. Jadi waktu itu juga bilang gini, ini harganya berapa? Udah dibuat sama aja semua 148 gitu. Jadi nggak ada baju yang mahal, ini harganya beda-beda karena saya berpikir yang jualin bapak-bapak biar nggak pusing ya gitu. Mereka juga kalau ditanya modelnya kayak apa nggak akan tahu. Ini strategi Bu Temi dalam menentukan harga pertama kali teman-teman. Jadi harga baju tuh pokoknya 148 gitu ya, 149. Ya gampangnya 150.000 lah. Nah pada saat itu 150.000 sampai hari ini pun 150.000 tuh termasuk murah Bu.
Ya, gitu. Iya, karena waktu itu saya pengen buat bajunya begini loh. Saya tuh pengen buat baju karena waktu itu juga saya lihat baju kok mungkin mahal-mahal ya teman-teman, mungkin seorang muslimah pengen pakai baju gonta-ganti tapi harganya terjangkau tapi tetap cantik gitu ya. Itu memang awal saya buat baju itu seperti itu sih ya. Jadi berasal dari sebuah fenomena ya Bu ya, fenomena perempuan itu kayaknya harus cantik deh bajunya, tapi harganya nggak mahal. Akhirnya Ibu coba coret-coret, bikinin desain, dapatlah 9 model ya Bu ya. Dari situ masuk di harga 150.000, yang jual ternyata banyak bapak-bapak. Saya juga nggak ngitung HPP-nya berapa, pokoknya jahitnya segini, bahan segini udah jual 148 kalau nggak sama 9 aja. Terus semuanya iya sama gitu. Biar mudah gitu. Berarti setelah itu makin banyak dong Bu yang pengen jadi reseller gitu ya Bu ya, karena harganya juga terjangkau. Tidak Bagaimana? juga. Oh, tidak juga. Awal itu pas seperti itu kan waktu mendekatin bulan Ramadan ya, itu tanya kita belum punya kenalan yang jual baju itu siapa, jadi kita titipin ke mantan karyawan. Konsinyasi. Ada temen yang kita dulu pernah kenal itu ada beberapa tempat gitu loh. Titipin dulu gitu ya, kan konsinyasi ya. Jadi saat itu belum terfikirkan ya, saya akan punya 100 reseller gitu ya Bu ya. Belum gitu. Yang penting baju yang ada ini kejual aja. Karena jadi baju. Iya, itu di tahun 2011. 5 tahun kemudian, apa yang terjadi dengan perusahaan Nibras ini setelah namanya sudah katakanlah dipatenkan? Sudah dipatenkan, Bu? Sudah ya. Setelah namanya dipatenkan, tapi Bu Temi dan suami berjuang tanpa karyawan yang banyak. Mungkin karyawan waktu itu 5 tahun pertama mungkin baru cuman packing ya Bu ya, karyawan packing gitu ya. Direkturnya Pak Jalan, bagian keuangan dia, direktur marketing dia, direktur produksi dia. Oke, berarti belum ada pemisahan antara uang keluarga dengan uang perusahaan, betul Bu? Iya. Nah, itulah kebanyakan ya teman-teman. Kalau pengusaha UMKM itu kan 4,8 miliar omset dalam 1 tahun, biasanya kendala pertama adalah belum bisa memisahkan antara uang perusahaan dan uang pribadi ya. Oke, ini keren banget nih Bu cerita ini. Dan yang saya salut banget, kenapa saya sampai pengen banget ya wawancara dengan Bu Temi adalah kapan Ibu berani mengatakan yuk kita pisahkan yuk uang perusahaan dengan uang pribadi, karena kita kan suami istri nih gitu kan. Itu kapan Bu mulai kepikiran gitu dan akhirnya punya CEO? Jadi tahun berapa tuh ya suami bilang kayaknya kan udah itu kita rutinitas ya seperti itu ya, sudah kerasa biasanya kalau rutinitas terus kita berdua itu kan biasanya kelihatan dari perkembangan, mungkin agak stuck, omset juga sudah mungkin nggak signifikan gitu, terus juga kita dapat pencerahan gitu ya. Akhirnya kita kayaknya harus ngangkat seorang CEO gitu loh, supaya tugas-tugas harian itu tidak kita yang handle, kita berpikirnya next kayak apa sih gitu ya bisnis ini. Terus waktu itu saya juga kaget, CEO gitu ya, bisa bagaimana ya? Karena pada saat itu Bu Temi berpikir saya aja belum digaji gitu kan ya, hanya dapat keuntungan saja, itu pun kalau lagi untung gitu ya Bu ya. Ya pokoknya karena uangnya campur ya, uang orang campur, bisnis, jadi tidak ada ini gajimu karena kamu kerja itu muter aja. Jadi teman-teman, kita bisa banyak belajar di sini ya. Kalau saat itu Bu Temi dan suami tidak mengambil keputusan untuk segera bersikap lebih profesional lagi, mungkin Nibras tidak banyak produknya seperti sekarang ini teman-teman. Sekarang produknya luar biasa nih. Ada serum ya, bukan cuma pakaian, tapi juga masuk ke dunia skincare. Ini luar biasa. Berarti keputusan itu udah tepat ya Bu, saat di tahun 2017 itu Ibu punya CEO. Tepat dan tidak tepatnya tidak tahu saya, pokoknya saya berpikirnya gimana gajinya aja gitu. Karena saya memang tidak, karena selama ini yang megang semua Pak Jala ya terus. Jadi sekarang perjalanannya sudah berapa kali punya CEO tuh Bu? Jadi tahun kalau nggak salah tahun 2017 itu ya, akhir 2017 tahun itu ada CEO. Terus akhirnya dari situlah CEO masuk, terus tentunya mereka merapikan ya, HRD-nya, Pak ini perlu HRD, bagian finance-nya, gitu. Saya itu kan dari berdua semua dihandle semua, karyawan dari 25 paling banyak 30, tiba-tiba itu karyawan dari banyak 75 bisa gaji nggak ya? Itu nggak sama. THR, gimana Bu bayar THR? Tapi ternyata
setelah banyak hal gitu ya, mungkin banyak orang semua dipisah itu lebih jelas. Ya. Oh ternyata selama ini kita tidak tahu profitnya berapa, ya ada mungkin ya profitnya berapa, uang kita ada berapa, ininya berapa itu nggak tahu gitu. Jadi karena ada tim, kita jadi semua itu laporan keuangan gampang. Gitu jadi dengan punya tim yang solid, ada CEO-nya bukan cuma manajer ya teman-teman. Kan banyak ya pengusaha UMKM yang dia tetap jadi direktur, tetap jadi CEO, kemudian dia punya manajer katakanlah 2 atau 3 orang ya. Tapi kalau beliau punya CEO lah yang akan memilih ya, katakanlah walaupun dibantu juga pastinya dengan owner, memilih berapa sih manajer di bawahnya ya. Misalnya punya manajer HRD, punya fashion designer juga ya Bu ya. Research and development-nya. Jadi sekarang research and development-nya udah gede banget ya, karena juga ada masuk bisnis skincare dan lain sebagainya. Menarik banget Bu. Jadi ada nasihatnya nih Bu untuk para pengusaha UMKM nih Bu, terkait dengan bagaimana sih untuk mengambil keputusan untuk membedakan uang pribadi dan uang perusahaan. Ya sebenarnya itu yang kelemahan para UMKM ya, biasanya uang perusahaan, uang pribadi, sehingga kita tidak tahu berapa sih profit perusahaan gitu ya, berapa sih karena dengan melihat keuangan kita kan akan melakukan apa, itu kan pasti akan tahu gitu ya. Jadi kelemahan UMKM itu saya merasakan, saya juga pernah seperti itu. Jadi mungkin teman-teman juga harus memulai ya, kalaupun bisnisnya sudah agak besar, mungkin kalau tidak berani CEO mungkin manajer lah gitu ya, sehingga teman-teman tidak melakukan aktivitas rutin, dia bisa berpikir next bisnis saya itu kayak apa pengembangannya. Betul. Berarti hal-hal yang strategis dipegang oleh ibu dan suami gitu ya, hal-hal rutin masih dipegang oleh CEO. Dan kemudian mulai ada ahli desainnya, desain fashionnya. Nggak Bu Temi semuanya dong yang ngerjain. Jadi tahun berapa itu sebenarnya awalnya freelance, terus kesini-sini kan kalau ngerekrut desainer itu kan tidak mudah ya gitu. Tahun berapa itu baru mulai merekrut karena sudah ada HRD-nya gitu ya. Udah sebagai kebutuhan. Lagian saya udah di bisnis sudah hampir 8-9 tahun, nggak mungkin kan saya mendesain terus, pasti akan polanya kan ketemu yang sama, harus orang-orang muda. Mungkin kan 10 tahun yang lalu mungkin saya masih golongan itu. Sekarang kan sudah 10 tahun sekarang kan sudah bajunya bukan baju saya. Jadi sejak generasi milenials ya Bu ya, sejak generasi milenials, generasi Z sekarang ini, tentu saja Bu Temi tidak bisa lagi terus merancang busana-busana untuk Nibras ini ya. Jadi beliau sudah punya, jumlahnya berapa Bu tim fashion designer sekarang? Fashion desainernya ada 10-an kali ya. 10 orang teman-teman. Makanya saya juga sering kaget ngelihat Facebook saya juga suka ada Bu Temi tuh ya, langsung ikut fashion desain di mana gitu ya. Fashion Week. Ya itu kerjaan saya sekarang gitu, kalau untuk acara-acara fashion show. Saya masih desain untuk fashion show, untuk momen-momen tertentu, karena ini namanya hobi ya, itu harus tetap diasah. Walaupun saya mungkin sudah tidak mendesain, tapi memang dalam sehari-hari itu saya sudah sempatkan bahwa saya harus dalam waktu dekat Bu fashion show apa? Dalam waktu dekat ini Oktober ISEF ya. Udah berapa kali ikut itu Bu? ISEF itu kalau saya ISEF sekali, MUFES 2 kali, terus Jakarta Fashion Week sekali, lupa beberapa sih. Pernah ke Paris juga. Sempat kepikiran Bu masuk ke New York Bu? New York itu sudah, jadi gini, karena punya tim ya, tim itu karena sekarang yang memikirkan perusahaan itu bukan saya saja, saya cuma saya pengennya seperti itu, mereka lah yang menerjemahkan keinginan saya gitu ya. Dari situ saya masih mengiringi mereka apa sih yang saya lakukan untuk tetap mensupport yang ada. Jadi kalau visinya dunia gitu ya, di sana tuh kita harus fashion show gitu ya. Sudah saya ngikutin aja sih, walaupun nanti bukan saya, bisa jadi kita kolaborasi dengan desainer lain atau gitu ya, anak-anak yang mau di fashion show. Gitu. Jadi terakhir ya waktu di Paris gimana Bu pengalaman Ibu waktu sebenarnya itu karena asosiasi IFC ya. Jadi IFC itu memang ada kegiatan di dalam itu adalah MUFES, terus di luar itu suka
fashion show di beberapa negara gitu ya. Ya kita ada pengalaman baru sih bagaimana kita mau fashion show ke luar negeri, harus bawa koper besar, terus harus dicek biaya juga dikira barang apa. Itu pengalaman baru bagi saya ya. Saya merasakan kalau fashion show di internal aja harus ngajak pasukan ya, apalagi di luar negeri bisa nggak ya, ternyata ya memang kita harus ngangkat koper-koper sendiri gitu. Jadi itu bagi saya pelajaran yang banyak kan Bu ya, orang-orang yang punya misi seperti ini. Contohnya Levi's ya Bu ya. Levi's itu kan namanya keren banget ya Bu, Levi's ya kan, Levi's atau apa. Itu kan orang banyak juga yang nggak tahu Bu kalau itu ternyata lokal. Oh gitu. Iya, itu ternyata Indonesia gitu kan, karyawannya juga banyak Bu gitu. Nah, Nibras ini namanya memang Arab banget ya Bu ya, karena memang itu nama anaknya Bu Temi yang ketiga ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu bangga nggak Bu kalau suatu saat gitu ya Bu ya, Nibras house-nya Ibu nih ada di Turki, ada di Arab dan lain sebagainya Bu? Itu sudah menjadi visi tim ya. Jadi karena sudah ya. Visinya mendunia gitu ya. Jadi ya silahkan lakukan ke sana nanti ya. Ke Malaysia gitu ya Bu ya. Iya, dulu bentuknya ya. kayak apa ya. Saya selalu bermimpi bahwa ya kalau mendunia itu yang penting lakukan, nanti hasilnya itu kita tidak tahu ya. Iya, jadi teman-teman UMKM nggak usah khawatir ya dengan teman-teman ikut pelatihan kewirausahaan, pelatihan bisnis dan lain sebagainya, karena Bu Temi pun terdorong ya memilih seorang CEO setelah mengikuti pelatihan-pelatihan itu ya Bu ya. Iya. gitu. Jadi memang seorang pembisnis itu tidak boleh berhenti belajar ya. Belajar. Jadi tim saya pun setiap tahun tuh ada waktunya untuk masing-masing divisi itu belajar. Belajar, kadang mendatangkan coach betul. Karena pasti sehebat apapun kita punya keterbatasan. Betul, karena kan ada spot yang kita nggak bisa lihat ya Bu ya, sehingga kita butuh mentor gitu loh teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita udah belajar banyak banget ya. Nah Bu Temi juga nih meluncurkan produknya yang terbaru. Aduh luar biasa banget ini ya, supaya kulitnya lebih putih ya, glowing, awet muda dan lain sebagainya. Saya nggak minum tapi ntar saya akan minum ya teman-teman ya. Ini luar biasa banget teman-teman kualitasnya ya. Ini bagian dari produk terbaru ya Bu ya di skincare ini Bu. Ini visi misinya apa nih Bu? Kenapa Ibu mengeluarkan ini Bu? Kan Nibras itu pertama-tama tagline-nya cantik dan unik. Jadi karena masih ada kaitan ya dengan cantik dan unik jadi ini ya. Fashion itu seorang muslimah itu kan juga banyak hal yang melekat dalam dirinya. Jadi ada sepatu, ada tas, ada skincare. Iya, jadi benar-benar satu orang perempuan gitu ya, dari jilbabnya, busana muslimahnya, sampai dia minum apa pagi hari ya untuk supaya menjaga kesehatan kulitnya, sampai lipstiknya, dan ini serumnya ya, anti aging ya Bu ya. Itu pengennya Nibras loh yang dipakai. Luar biasa. Tapi benar ya teman-teman, coba deh kita lihat dari apapun yang kita pakai ya setiap hari ya teman-teman, terutama yang perempuan deh, coba lihat deh mana yang buatan lokal dan mana yang buatan bukan lokal ya. Jadi yang lokal lah coba ya didahulukan. Kita kan cinta produk Indonesia. Ya, kita harus menghargai sesuatu yang ada di dalam negeri. Kalau bukan kita lagi siapa ya? Betul. Karena kan bahan baku produk ini juga sebetulnya banyaknya di Indonesia teman-teman ya. Jadi luar biasa banget ini perjalanannya Bu Temi ya. Kalau saya ambil kesimpulan teman-teman, dari 4 tahun pertama perjuangan Bu Temi adalah dia tuh bikin aja baju. Mau tempat dia konsinyasi itu mengembalikan bajunya karena nggak laku, tetap aja dia bikin baju karena hobi ya Bu ya. Katanya hobi nggak dibayar nggak apa-apa, yang penting ada bahan bikin baju gitu. Waktu itu belum terfikirkan tuh bayar tukang desainernya, belum terfikirkan 4 tahun pertama ya Bu ya. Kemudian Bu Temi dan suami karena membuat sistem-sistem yang luar biasa bagus, ternyata orang ada yang mau ya Bu ya menjualkan dengan katakanlah mengambil barang dalam jumlah yang agak besar, sehingga akhirnya muncullah yang namanya Nibras House. Ya, Nibras House itu 2018 setelah adanya CEO. Ya teman-teman ya, luar biasa banget. Hari ini kita banyak belajar bahwa apapun yang kita memang dasari karena fashion ya Bu, karena passion, bukan karena duitnya berapa gitu ya, akhirnya bisa besar banget nih Bu, seperti ini. Pasti Ibu banyak dong Bu melakukan kerjaan-kerjaan yang sifatnya sosial,
menjadi perusahaan yang pengen banget bisa bantu ya Bu ya, banyak pihak gitu ya Bu ya, dengan Nibras House sudah ada di mana-mana Ibu, luar biasa. Itu Nibras House yang jumlahnya 500-an distributor itu sering dikasih pelatihan ya Bu ya, pasti ya? Karena kita ada tim, istilah kita tuh tim RBD ya, mereka yang datang-datang di para mitra untuk melatih karyawan. Jadi ada timnya sendiri. Iya, luar biasa ya. Jadi tingkat kepuasan orang-orang yang sudah membuka usaha Nibras House ini juga pastinya terus dijaga ya Bu ya. Tentunya itu kewajiban kita ya. Jadi kewajiban kita, bahwa saya selalu mengatakan bahwa kita harus membuat mitra kita untuk tumbuh. Ibu boleh nggak suatu saat nih saya wawancara satu aja Bu dari salah satu Nibras House itu? Silahkan. Boleh ya. Jadi nanti mereka akan menceritakan bagaimana sih mereka punya penghasilan dari bergabung di Nibras Corporation. Ya Bu ya. Boleh. Hari ini saya bangga banget Bu bisa ada di sini. Salah satu produk lokalnya sudah luar biasa banget, ini mendunia. Saya berharap banget ya nanti ternyata orang-orang di Malaysia pengen banget loh buka Nibras House dan lain sebagainya teman-teman. Oke, Bu Temi juga sudah mengizinkan nanti setelah ini ya saya akan wawancara salah satu dari distributornya Nibras yang sudah berhasil mungkin dalam 5 tahun terakhir ini. Kita akan wawancara juga teman-teman. Ya, jadi perjalanan Ibu nih kalau kurang lebih sudah ada 11 tahun mungkin ya Bu ya. Tahun ke-11 ya. Oh iya, tahun ke-11 ulang tahun ya, luar biasa ya. 2011 ini Iya. 2021. Iya benar luar biasa. Ulang tahun luar biasa ya. Oke. Jadi biasanya saya suka lihat nih di Facebooknya Bu Temi juga suka ada penghargaan-penghargaan ya Bu ya yang diberikan reward kepada para Nibras House yang sudah sukses ya Bu ya. Mitra ya Bu ya, luar biasa. Itu kan kebanggaan Bu bisa naik ke atas panggung gitu kan. Karena memang ada loh orang yang seneng banget loh bisa naik ke atas panggung. Ada Bu Temi gitu. Iya. Nah Bu Temi gimana? Susah nggak ketika Ibu mencari model-model yang akan naik ke atas panggung untuk memfashionkan fashion show-nya Bu Temi gitu? Karena saya sudah ikut asosiasi ya, jadi semuanya itu mudah ya. Jadi ternyata ada organisasi. Jadi ada asosiasi di bidang itu ya yang membantu ya Bu ya. Mungkin kalau awal-awal sebenarnya juga nggak tahu. Cara daftarnya gimana? Iya, cari modelnya gimana? Iya, gitu sama ya, Bu, makanya ya. awal saya baju saya itu modelnya patung. Nggak ada Seperti di kepalanya gitu. Ini masih bagus dulu nggak ada kepalanya. Gitu. Jadi gimana ya nyarinya model gitu. Tapi memang saya selalu optimis gini ya. Kalau kita melakukan terus-menerus pasti ada jalannya. Bu, gitu. sekarang 3 nasihat Ibu dong buat kita semua. Apa Bu nasihat berharga? Ya teman-teman punyalah visi yang besar atau dream ya. Dan dream itu harus selalu, kalau saya perbarui ya. Intinya, dan kita yakin gitu ya. Saya selalu meyakinin bahwa kalau orang lain bisa, pasti saya bisa. Iya, betul. Itu ya Bu ya. Terus mungkin ada lagi falsafah hidupnya Bu Temi yang kenapa sih Bu nggak pernah mundur, maju terus. Karena saya merasakan bahwa mungkin awal-awal saya bisnis itu hanya untuk kebutuhan kita sendiri ya. Tapi berjalannya waktu gitu ya, saya melihat ternyata, karena saya pernah terinspirasi ke suatu tempat itu ya, karyawannya banyak banget, pasti kemanfaatannya akan lebih banyak, doa-doa dia lebih banyak gitu ya. Jadi situlah saya terinspirasi bahwa saya harus mempunyai karyawan yang banyak. Otomatis kalau bisnis kita tumbuh kan kita pasti karyawannya banyak. Dari situlah saya merasa bahwa kalau kita bisa menyediakan lapangan kerja itu kemanfaatannya luar biasa. Apalagi masa pandemi ya. Kalau masa pandemi kita mungkin orang kita kasih sembako besok habis. Iya, betul. Tapi kalau kita dikasih kasih pekerjaan ya, long time gitu ya. Yang bahagia pun juga banyak. Anaknya, suami, istrinya, orang tuanya. Jadi selama 2 tahun terakhir ini Ibu tidak mem-PHK ya Bu ya, karyawan-karyawan kondisi pandemi. Ya alhamdulillah selama pandemi tidak ada PHK ya, justru nambah karyawan. Ya itu keberkahan aja. Iya, gitu bayangin aja dalam waktu beberapa bulan terakhir kan ada produk-produk ini ya teman-teman ya. Berarti artinya sudah dirancang katakanlah 6 bulan sebelumnya. Berarti nambah karyawan di sini, bukan justru berkurang karyawannya.
gitu ya Bu Temi ya. Insya Allah. Oke. Jadi lebih pengen pensiun cepet berapa lama lagi nih Bu? Sudah ada bayangan 2 tahun lagi saya harus pensiun? Masih ada, sebenarnya sih bukan pensiun ya, harus mendelegasikan. Saya tidak boleh bercampur tangan banyak karena apa gitu ya, supaya tim kita itu kreatif, mereka berkembang, dan ini mungkin sudah waktunya dunia bukan dunia saya. Gitu ya. Sekarang kan direktur sudah 3 ya Bu ya, ditambah lagi Ibu punya perusahaan yang juga jualan skincare dan lain sebagainya, pasti makin banyak jumlah timnya ya Bu ya. Nah sekarang Ibu pasti pengen dong nanti ada yang melanjutkan tongkat estafet ini. Oh iya. Sudah dipersiapkan mungkin anaknya atau siapa? Kalau anak itu sudah ada yang mulai bisnis ya, bisnisnya dekat-dekat dengan kita, cuma sistemnya beda. Dia ada toko ramen, gitu. Terus saya yang bantu timnya untuk mendevelop produknya. Malah Ibu bantu ya? Saya konsultannya. Gitu. Tapi cara jualannya beda cara mereka, jadi seperti itu. Tapi saya tidak pernah takut, misalnya saya selalu sampaikan kepada tim bahwa perusahaan ini harus senantiasa 100 tahun itu selalu ada gitu. Jadi itulah yang membuat saya tidak takut bahwa kalaupun anak-anak tidak mau melanjutkan, ada tim dan kemanfaatannya. Jadi Ibu masih bisa memimpin, katakanlah tim Ibu seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau bagaimana Bu? Kalau saya di R&D ya, saya hampir waktu saya banyak di sana. Selain di R&D, Ibu masih berinteraksi nggak dengan departemen-departemen yang lain? Departemen lain enggak, saya sama rapat dengan direksi aja. Berarti Ibu masih mengguiden menjadi mentor untuk satu departemen saja, yaitu R&D-nya saja. Pokoknya yang produk-produk itu pasti mereka ACC-nya ke saya. Keren banget ya. Oke. Ya teman-teman, alhamdulillah ya, penjelasan dari Bu Temi sudah luar biasa dan nasihat berharganya sudah kita dapatkan ya. Bagaimana memberikan kemanfaatan yang lebih banyak dengan adanya kita punya bisnis ya. Teman-teman kalau mau buka usaha, ikutin jejak Bu Temi ya, pakai hobi deh, enak deh ya. Jadi nggak dibayar dulu nggak apa-apa ya. Bu Temi 4 tahun pertama belum digaji loh teman-teman gitu loh. Tapi akhirnya sukses juga. Akhirnya bangga ya kita semua ya punya orang-orang seperti Bu Temi ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan sukses juga ya. Sip. Nanti kalau mau berikan komentar silakan ya di bawah ini.